Wahyu, sekarang saya mau kenalkan Anda ke salah satu inisiator kawal COVID-19 yang ada di Singapura, Zain Fatoni. Bung Zain, ceritain dong gimana awalnya kawal COVID-19 dibentuk? Sebenarnya ini beberapa awalan mulanya dari lingkarannya Mas Ainun ya, Mas Ainun Najib, dari kawal pemilu ya, dengan teman-teman kawal pemilu sebelumnya. Saya sebelumnya belum terlibat di kawal pemilu itu, tapi ya karena saya juga tahu ada Mas Ainun Najib, kebetulan di Singapura ini saya tinggal tetanggaan sama Mas Ainun Najib di beberapa blok gitu kan, sebagai rumahnya beliau juga, dan beliau tahu saya punya keahlian di bidang web gitu. Nah, khusus untuk kawal, kemudian teman-teman kawal pemilu ini punya keresahan gitu kan terkait kondisi persebaran informasi terkait COVID-19 di Indonesia, karena sangat banyak hoax dan dari pemerintah juga masih belum ada satu sumber yang bisa untuk dirujukan langsung, terutama di dunia internet ya, di web gitu kan. Maka dari itu kita coba buat satu media, dan karena ini tujuannya adalah edukasi dan informasi dan verifikasi, maka kita jadikan web itu sebagai cara utama gitu. Karena butuhnya web, maka Mas Ainun yang kebetulan tahu saya sebagai tetangganya itu dan saya punya keahlian di web, akhirnya saya diajakin untuk ikut ke dunia ini gitu. Jadi ya itu awal mulanya saya bisa diajak ke soal COVID-19 ini. Edukasi, verifikasi, dan informasi. Ya, itu saya baca juga di websitenya. Lalu fitur apa lagi yang ada di kawal COVID-19? Ya, kawal COVID-19 ini sebenarnya awal mulanya kita karena kita melihat bagaimana pemerintah Singapura punya banyak produk digital ya terkait COVID ini. Awalnya kita ingin bikin berbagai produk lah, banyak sekali rencana-rencana produk seperti tracing dan sebagainya gitu kan. Namun pada akhirnya yang bisa benar-benar terrealisasi secara utuh itu yang kawal COVID-19 ini, yang website. Di sini fitur-fiturnya yang pertama jelas ada statistik itu ya, statistik kasus-kasus di Indonesia. Lalu selain itu, karena ini juga ada tujuan edukasi tadi, maka kita juga siapkan artikel untuk bisa diakses oleh masyarakat terkait COVID-19 ini. Selain itu juga ada fitur verifikasi untuk memeriksa fakta. Yang akses berapa orang? Kalau yang jelas dulu waktu masih awal-awal ramai itu sekitar bulan Maret itu sampai sempat dalam satu hari ada 100.000 orang yang mengakses. Tapi kalau sekarang hariannya sekitar 2.000-an, 3.000-an, di angka 3.000-an. Ya, tapi kalau dibandingkan dengan waktu awal-awal masih heboh dulu ya sangat turun drastis, karena dulu sampai kita sempat tembus di angka 100.000. Dan menariknya ya, ini juga sih kita arsitektur teknologi yang kita gunakan di website ini itu memungkinkan website kita untuk menampung banyak pengunjung sekaligus gitu, sehingga tidak mudah down meskipun diakses oleh banyak orang sekaligus. Teknologi tracing tadi masih bisa memungkinkan dibuat? Karena kendala sumber daya manusia juga yang belum bisa menyelesaikan itu, akhirnya prosesnya terhenti. Tapi di lain sisi, seandainya proyek bisa jalan pun, kami juga masih belum yakin ini bisa dijalankan dengan baik, apalagi di Indonesia yang areanya cukup luas dan jumlah warganya atau jumlah masyarakatnya sangat banyak ya. Jangankan Indonesia, Singapura sendiri pun itu mekanisme pelacakannya pun yang menggunakan teknologi Bluetooth untuk bisa melacak kedekatan antara satu orang dengan orang lainnya, itu pun juga masih belum bisa terjalankan dengan maksimal di sini. Mereka sejauh ini masih mengandalkan tracing berdasarkan scan QR code. Jadi setiap kita masuk ke suatu tempat, misalnya ke mall atau ke restoran, itu kita harus scan QR code yang di sana kita harus mengisikan identitas kita. Nah, tapi itu pun juga menurut saya masih kurang akurat, karena kita nggak bisa kan menganggap satu orang masuk ke mall dia positif lalu semua orang yang pernah masuk ke mall itu pasti positif gitu. Jadi dari sisi akurasi juga sebenarnya tidak begitu tinggi. Maka dari itu sampai sekarang pun pemerintah Singapura masih sedang berupaya untuk bisa memaksimalkan teknologi semacam itu. Jadi apalagi di Indonesia yang jangankan sampai sedetail itu ya, sekarang listrik masuk desa atau internet masuk desa pun kan masih belum bisa ke semua desa gitu kan. Jadi menurut saya masih terlalu jauh kalau untuk kita di Indonesia bisa menggunakan teknologi yang sudah canggih itu. Bung Zain melihat perkembangan teknologi di Indonesia ini seperti apa sekarang? Perkembangan teknologi di Indonesia saat ini sebenarnya Indonesia nggak kalah catch up ya dengan beberapa
negara lainnya dalam memanfaatkan teknologi. Namun sayangnya menurut saya masih banyak karya-karya teknologi yang dibuat oleh bangsa lain gitu. Jadi yang ya dibuat oleh perusahaan lain atau ya orang-orang lain gitu kan. Oleh karena itu sebenarnya menurut saya kita perlu ada perhatian lebih bagi kita bangsa Indonesia sendiri untuk bisa membuat produk digital yang bisa kita gunakan sendiri. Kalau mungkin istilahnya kita perlu meningkatkan ekspor teknologi kita daripada impor teknologi kita. Di situ salah satu faktor yang sangat mempengaruhi adalah ketersediaan talenta digital biasanya. Oleh karena itu sangat penting kita bisa mengembangkan talenta digital kita di Indonesia. Karena itulah juga saya lumayan aktif di komunitas-komunitas di Indonesia, di komunitas pemrograman di Indonesia. Beberapa di antaranya yaitu ada React.js Indonesia, yaitu framework JavaScript. Kemudian ada juga Front-end Indonesia, di sana teman-teman yang fokus mengerjakan front-end development di Indonesia bisa bergabung di komunitas itu. Harapan saya dengan saya aktif di sana, saya bisa membantu memperbanyak talenta digital kita sehingga kita bisa lebih banyak lagi mengekspor teknologi. Termasuk kawal COVID-19 ini kita juga bangun dengan metode open source, kode sumber terbuka. Jadi sebenarnya semua orang di Indonesia bahkan di seluruh dunia bisa mengakses kode sumber kita, dan selama beberapa bulan terakhir pun meskipun tim inti kami sudah tidak begitu aktif mengembangkan fiturnya, tapi kalau ada bug atau kalau ada masalah atau kalau ada fitur kecil yang baru, kita tinggal buka isunya di open source itu, maka ada juga kontributor lain yang bukan tim kita yang mereka dengan sukarela berkontribusi. Salah satunya misalnya kita punya daftar Pranala ke pemerintah daerah. Itu kan ada ratusan atau bahkan ribuan pemerintah daerah ya. Mereka punya link yang berbeda-beda, nggak seragam formatnya gitu. Itu kita kumpulkan satu-satu. Kalau kita nggak bisa hanya mengandalkan satu orang gitu, maka dari itu ya kita buka kesempatan untuk siapapun yang merasa daerahnya belum terwakili di daftar Pranala itu bisa menambahkan sendiri melalui kodenya, dengan cara berkontribusi melalui kode sumber kita. Terakhir Bung, apa nilai Sumpah Pemuda yang menurut Anda masih relevan hingga saat ini? Sumpah Pemuda di mana kita menyatakan bahwa kita berbangsa satu, bertanah satu, dan berbangsa satu. Ini adalah momen penting bagi kita supaya kita bisa mengingat kembali bahwa Indonesia harus bisa berjaya di dunia, dan kita harus bisa satu sebagai bangsa Indonesia. Nah, oleh karena itu kembali ke tadi pentingnya kemampuan kita dalam mengekspor teknologi ke luar dan menggunakan teknologi buatan kita sendiri. Maka dari itu masing-masing dari kita sebagai pemuda harus mau belajar untuk meningkatkan kemampuan terutama di bidang teknologi dan digital. Apapun aspeknya, tidak harus pemrograman. Bisa jadi mungkin berpartisipasi atau berkontribusi di bidang misalnya desainnya, atau mungkin di bidang product developmentnya, atau ya ada banyak sekali bidang yang bisa digeluti terkait dengan dunia digital ini. Yang jelas COVID-19 ini mempercepat transformasi digital semua orang di seluruh dunia, baik negara, perusahaan maupun perorangan gitu. Maka dari itu kita jangan sampai ketinggalan, kita harus selalu siap untuk mengembangkan diri supaya kita juga lebih melek digital, dan tujuan tingginya adalah supaya kita bisa memproduksi karya teknologi buatan kita sendiri. Oke, Zain Fatoni alias Pejuang Kode, terima kasih atas waktunya dari Singapura. Wahyu,